Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Pasolon dengan NIM A1J1818013 dari kelompok 4. Video ini merupakan tugas dari praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dengan asisten pembimbing praktikum Firan Sahid dengan judul praktikum otot. Berikut kita mulai penjelasan atau pemaparan dari materi praktikum otot. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan 4 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian otot, yang kedua yaitu fungsi otot secara umum, yang ketiga karakteristik otot, dan yang keempat yaitu pembagian otot. Baik, kita masuk dalam poin yang pertama yaitu pengertian otot. Otot merupakan organ tubuh yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Baik, kita masuk dalam poin yang kedua itu fungsi otot secara umum, di mana fungsi otot secara umum ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu menghasilkan gerak pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua yaitu menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Poin yang ketiga yaitu karakteristik otot. Otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika sedang berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Oleh karena itu, otot memiliki 3 karakteristik yaitu yang pertama kontraksibilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang otot menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Yang kedua yaitu ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks atau memanjang. Yang ketiga yaitu elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi dan meregang. Poin yang keempat yaitu pembagian otot. Berdasarkan letak dan struktur sel, otot dibedakan menjadi 3 yaitu yang pertama otot rangka atau lurik, yang kedua yaitu otot polos, dan yang ketiga yaitu otot jantung. Baik, pada otot rangka atau lurik, ciri-cirinya itu memiliki bentuk silindris, panjang dan memiliki banyak inti sel, mempunyai ribuan serabut yang membentuk jaringan otot yang tersusun yang rapi. Yang ketiga itu bergerak di bawah kesadaran atau volunteer, dapat bekerja dengan keras dan cepat namun mudah lelah, dan harus diistirahatkan secara berkala sehabis beraktivitas. Terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan seluruh rangka tubuh pada manusia. Otot yang kedua yaitu otot polos, di mana ciri-cirinya yaitu berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing, mempunyai 1 inti sel terdapat di tengah sel. Otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur dan tidak cepat lelah. Terdapat pada dinding alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. Dan yang ketiga yaitu otot jantung, di mana ciri-cirinya itu sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Sel mempunyai 1 atau banyak inti sel dan terletak di tengah sel. Bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah oleh otak. Berdasarkan gambar rangka, ini terdapat beberapa otot pembentuk rangka pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu orbicularis oris atau otot sudut mulut, fungsinya menarik sudut mulut ke bawah. Kemudian yang kedua yaitu deltoid atau otot segitiga, merupakan otot yang membentuk lengkung bahu
dan berpangkal di bagian sisi tulang selangka ujung bahu, balung tulang belikat, dan diafise tulang pangkal lengan. Kemudian, di antara otot ini dan tulang pangkal lengan terdapat kandung lendir yang fungsinya mengangkat lengan sampai mendatar. Kemudian yang ketiga itu biceps brachii atau otot lengan berkepala dua. Otot ini meliputi 2 buah sendi dan mempunyai 2 buah kepala atau kaput. Kepala yang panjang melekat di dalam sendi bahu dan kepala yang pendek melekatnya di sebelah luar, yang kedua di sebelah dalam. Otot ini ke bawah menuju ke tulang pengumpil. Di bawah uratnya terdapat kandung lendir yang fungsinya untuk membengkokkan lengan bawah siku, meletakkan hasta, dan mengangkat lengan. Kemudian yang keempat yaitu rectus femoris, di mana ini merupakan salah satu dari otot paha depan dan menempel pada patella atau tutup lutut oleh tendon pada depan. Selanjutnya yaitu sartorius, yang merupakan otot penjahit yang bentuknya panjang seperti pipa, terdapat di bagian paha dan berfungsi sebagai eksoratis femur, memutar keluar pada waktu lutut mengetul, serta membantu gerakan fleksi femur dan membengkokkan keluar. Kemudian yang berikutnya itu extensor digitorum, merupakan otot panjang yang terletak di kompartemen posterior lengan bawah. Kemudian yang terakhir yaitu pectoralis major, yang pangkalnya terdapat di ujung tengah selangka, tulang dada, dan tulang rawan iga. Fungsinya dapat memutar lengan ke dalam dan menengahkan lengan, menarik lengan melalui dada, dan merapatkan lengan ke dalam. Itulah tadi pemaparan atau penjelasan mengenai judul praktikum otot. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.